Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah Allah dalam rangkaian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzati wal Jalal yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan majelis ilmu di masjid ini saya ambil tema khusus yaitu tentang syirik dan contoh-contohnya. Dan dalam perjalanan yang sudah dilalui di sini sudah kita lewati pembahasan pada kajian tiap hari Kamis, yaitu menyembah patung, arca sebagai perantara kepada Allah, kemudian menyembah kuburan dan meminta kepada penghuni kuburan yang pertama syiriknya. Kemudian pada pertemuan yang lalu yaitu menyembah matahari, bulan dan bintang. Dan pada pertemuan sekarang saya masukkan pada urutan berikutnya, yaitu mengikuti upacara pemujaan makhluk-makhluk yang tidak jelas seperti yang ada di lautan atau ada di gunung-gunung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena dosa kesyirikan itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Tapi kalau dosa syirik yang dibawa mati, maka itu tidak akan pernah bisa diampuni. Walaupun orang yang ahli ibadah, tapi kalau kemudian dia membawa dosa kesyirikan, maka itu tidak akan pernah bisa diampuni di akhirat. Makanya di sini saya rincikan dosa kesyirikan agar kemudian menjadi pelajaran buat kita sedar apa larangan kita dalam berbuat kesyirikan. Dan pada pertemuan yang pernah lalu juga saya sudah jelaskan bagaimana Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, dan semua yang di bawahnya yaitu malaikat, manusia dan semuanya itu kecil sekali, hina sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upacara-upacara pemujaan ada sosok-sosok yang dianggap sebagai penguasa laut atau mungkin penguasa gunung, padahal laut dan gunung yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirik besar, di mana terdapat unsur menyekutukan Allah dengan menyembah, dengan membuang sajen, dengan meminta dan meyakini bahwa mereka bisa memberikan perlindungan. Jadi katanya tadi sajen di laute mungkin menggolek iwak, mungkin ciloko. Maka yang seperti ini termasuk dosa besar yang sangat besar dan berpotensi membatalkan syahadat yang dia punya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan falatan Allahi ahada pada surat Al-Jin ayat 16, dan janganlah kamu menyeru berdoa kepada siapapun di samping kamu menyeru pada Allah. Jadi kalau kamu sudah minta kepada Allah, ya sudah sama Allah saja. Iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepada Allah lah kita itu menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita itu meminta. Imam Ibnu Katsir menanggapi atau tafsirkan ayat ini yang mengatakan yaqulu ta'ala nahiyat ibadahu ay yusriku bihi ghayrahu fil ibadah aw du'a fa inna du'a fa huwa ibadah. Ayat tadi menunjukkan bahwasanya Allah melarang hamba-hambanya untuk tidak menyekutukannya dengan siapapun. Allah melarang kita mendoakannya dengan siapapun, baik dalam hal ibadah maupun doa. Dan wabil khusus doa itu ibadah. Nabi SAW mengatakan doa wal ibadah. Jadi kalau sholat itu ibadah, kita hanya lakukan kepada Allah, dan doa itu juga ibadah, maka tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada keterangan yang lain, pada ayat yang lain, Allah menegaskan bahwasanya laut itu yang memiliki, yang menundukkan itu Allah. Makanya ketika itu milik Allah, ya jangan minta kepada selain Allah. Ibaratnya jenengan sudah ada rumah, jenengan jelas dinyatakan tuan rumah, atas rumah itu adalah sampean. Tiba-tiba ada orang melonong, kemudian mempersilakan orang lain, monggo mas silakan jujuk. Nah sing melonong niku jenengan sanes jenengan, putra jenengan ki sanes, garwa jenengan ki sanes. Ya kita akan tanya, lho kowe iki sapa kok nyumanggake wong mlebu omah iki omahku. Kok dadak tak didohke sertifikate. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah sudah menyatakan langit, bumi, kabeh sak laut-laut iki nggon aku, kok iya kowe njaluk ning wong liya. Itu sebuah pertanyaan. Nek di dunia aja kita itu pengen dihargai atas properti kita. Kita nggak mau orang lain masuk tanpa izin. Bahkan ketika ada orang yang mengizinkan orang lain masuk aja kita protes. Nggak perlu diselok ke polisi gitu kan. Nah,
Maka bagaimana halnya dengan orang yang sudah tahu nek laut itu ciptaan Allah kok malah nyajeni. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada surat An-Nahl ayat 14, "Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman thariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan Allah lah yang menundukkan laut. Itu laut itu ombak ini itu di tengah-tengah itu yang apa? Biasanya orang nyari kepiting raja sing gede banget sak meter ini. Itu ombaknya itu bisa 25 meter sampai 30 meter. Kapal-kapal yang enggak kuat bodinya itu bisa patah kan ini. Nah, Allah menyatakan laut itu bisa menggulung dengan gulungan yang lebih besar, tapi aku tundukkan loh buat kamu. Biar apa sih? Agar kamu dapat cari makan darinya, dapat mancing, dapat nyari ikan, dapat nyari kepiting lah dan seterusnya. Dan faktanya berapa juta ton tiap hari kekayaan laut itu dibawa naik ke darat demi untuk kasih makan manusia semua ini. Ini Allah yang mengklaim. Allah mengklaim itu laut menaku, tak kei isine, mbok gawa munggah dalam rangka mbok pangan. Jadi rahman toria, daging yang segar. Jadi yang naik dari laut itu kan rata-rata ya daging-daging yang segar. Nah ini udah jauh dari laut kayak ke sini mungkin ya sosok ada yang nggak enak gitu. Kayak kepiting itu kalau kemudian udah freezeran itu nggak enak, dagingnya udah gembos. Makanya kepiting yang bagus yang kemudian diolah kemudian disajikan dengan enak itu kalau kemudian kepitingnya masih hidup harus fresh gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan naik ke pasar ikan itu buka justru malam. Kenapa? Karena pagi di sana mereka melaut dan nanti sore itu mereka begitu nyampe langsung dikirim ke selokaton itu atau ke mana itu ke ini loh Manahan. Nah di sini disebutkan lahman toria. Kemudian watas takhriju min hilyatan talbasunaha, dan agar dapat mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Ada perhiasan dari dalam laut, apa itu? Mutiara. Biar kamu itu tambah ganteng, tambah cantik. Nah, wong lanang nganggo mutiara. Nah, didol saged ning itu sing liya. Wa taral fulka mawakhira fi, dan kamu juga melihat tuh adanya kapal yang bisa berlayar. Itu juga tak izinkan. Nek mau tak gulung ya bisa, tapi enggak tak izinkan. Walitabtaghu min fadli, dan agar kamu bisa mencari karunia-Nya yang lain. Apa nih? Minyak bumi kan dari laut juga. Kemudian ada rumput laut gitu kan. Banyak, Pak. Makanya laut itu luasnya lebih luas daripada daratan, dan itu bisa menopang kehidupan yang ada di dalam daratan. Paribasan ini umpama di daratan itu sawah-sawah itu sudah nggak ada. Umpama manusia itu mau mengoptimalkan laut, tidak dirusak loh ya. Itu bisa buat hidup. Dengan daratan ya mungkin mangane buat ngangge sego gitu. Mangane ya mung iwak tok. Nek iwak paus utuh dintekke ya wareg. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bersyukur niku harusnya kembali kepada yang menciptakan. Jangan sampai kemudian keliru. Wong kita mertamu ning tuan rumah enggak ngucapke terima kasih, malah ngucapke terima kasih ning tanggane. Matur nuwun nggih sampun digaweke wedang. Lho, iki omahku sing aku kok, mosok aku matur nuwun karo tanggaku piye gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari mengatakan tentang ayat ini, yukhbiru subhanahu annahul munnimu bitashiril bahri. Ayat tadi mengabarkan bahwa Allah lah yang beri nikmat kepada kita semua dengan menundukkan laut wa ma fihi, dan isinya. Fala yasihu ayyusraka ma'ahu ahadan min khalqihi min dzalik. Maka tidak pantas manusia-manusia itu menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Wong cetha-cetha niku sing gawe Gusti Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman dulu nggih disebutkan dalam sebuah kisah Kharat sama Rasulullah SAW ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi SAW menuju peperangan Hunain. Wa nahnu khudasa'a ahdi bi kufrin, dan kami itu orang-orang yang baru masuk Islam, belum lama, masih baru masuk Islam. Kemudian wal musyrikina sidratan yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu lahu dzata anwar. Dan orang-orang musyrik itu punya tanaman sidroh, tanaman sidr yang ada durinya, dan mereka itu biasa menggantungkan alat-alat perangnya, panahnya, pedangnya taruh situ. Jadi nek mengkemeh perang itu tak risiko. Niatnya apa? Panah nek gumana ben titis, pedang nek tinggu ben ampuh, nah, gitu kira-kira. Niatnya ngoten itu. Yang mereka kenal atau mereka sebut dengan istilah dzatu anwar tanamannya itu. Famarorna bisidri fakulna
Maka kami kemudian melewati tanaman itu dan kemudian kami mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Mbok ya kita itu ya punya tanaman ngoten niku lho, sing gantungnya panah, sing gantungnya pedang. Sebagaimana orang-orang kafir itu juga punya. Biar nanti kita itu nek menang, nek perang niku menangan, enggak kalahan. Nek manah niku langsung tepat sasaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Jadi Nabi itu takbir nih. Allahu Akbar. Nek Nabi nek takbir itu tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Ini harus berbek stasiun TV. Allahu Akbar. Enggak perlu gitu. Demo BBM. Allahu Akbar. Enggak perlu. Nah, ini serius Nabi. Jadi ini perkara besar. Nabi itu kalau udah takbir perkara besar. Allahu Akbar. Nah, apa kata Nabi? Di sini setelah Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan, Qultum kama qalati Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Omonganmu iki lho kok kaya Bani Israel. Dulu Bani Israel itu hanya suruh menyembah Allah. Dia enggak puas karena enggak ada bentuknya. Menurut mereka yang disembah itu harus ada bentuknya lah. Orang kafir pada waktu itu punya berhala. Akhirnya mereka njaluk, Musa, kok digawe berhala ini? Buat digawe patungnya biar mata kita itu ada yang disawang gitu loh, bukan penyembah yang tidak kelihatan. Nah, kata Nabi itu seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunana man kana qablakum. Demi Allah yang menggenggam nyawa Muhammad, kamu akan mengikuti kelakuan, sunnah atau perbuatan orang-orang terdahulu. Mbok ikuti, mbok tiru-tiru. Nah, makanya seorang muslim jangan sampai niru-niru. Nah, kalau kita ngomongkan ngajari laut, ngajari gunung, itu kita kembali ke ajaran-ajaran agama lain. Itu enten, Pak. Buat sajian laut dan gunung itu enten. Makanya ketika kita melihat itu dan memang Islam tidak ada seperti itu, ya jangan kemudian ditarik kepada agama kita. Nah, ini gandeng sing nglakoni wong Islam, nah to, sakdurunge di gua diwacake Al-Fatihah sik, diwacake syahadat sik, ditungani ngene ngono, agek diculke ning lautan. Itu ndak akan mempengaruhi atau merubah esensi dari acaranya. Nah, itu judulnya syirik, kok diwacake Quran 30 juz juga ndak ada merubah hakikatnya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan fihi dalilun ala anna musyabbahatal musyrikina fihi ibadatihim au fi mawatini barakatihim min abwabi syirki. Hadis tadi menjadi dalil tanda petunjuk bahwasanya orang Islam kok melu-melu wong kafir musyrik itu sama saja dia menjadikan Allah sebagai perantara buat yang lain, lalu di situ dia membuka pintu-pintu kesyirikan. Jadi tidak mengurangi perubahan bentuk ibadahnya, esensinya nggak akan berubah. Wa illam yaqsidil ibadah binafsihi. Meskipun seseorang tidak berniat menyembahnya secara langsung, walaupun dibaca Quran, walaupun dibaca sholawat, walaupun dibaca Al-Fatihah, tapi nek niku adalah ndas kebun, ndas sapi dunjalke ning laut, tujuannya adalah untuk selain Allah, maka itu tetap masuk dalam wilayah kesyirikan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ritual seperti lampungan laut, penyembahan Nyi Kidul atau pelepasan sesaji ke ombak termasuk dalam kategori tasabbuh bil musyrikin dan membuka pintu syirik yang dilarang keras oleh Nabi SAW. Dan tadi sudah saya singgung bahwasanya dosa syirik itu kalau dibawa mati tidak akan ada ampunan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Orang-orang yang berbuat dosa selain syirik mudah Allah mengampuni, tapi kalau itu sudah kesyirikan maka tidak akan ada ampunan sama sekali. Ibnu Katsir menyatakan la yaghfiru li abdihi laqiyahu wa huwa musyrikun bihi ba'dal ilmi wal bayan. Orang yang berbuat kesyirikan tidak akan diampuni ketika dia tahu perbuatan itu adalah kesyirikan. Setelah dia tahu kok tetap nekat, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Wa amma sa'irud dzunub fahiya tahtal masyiah. Adapun dosa-dosa selain itu, misal pernah mabuk, pernah berzina, maka kalau lupa ditobati di dunia, maka di akhirat masih ada potensi diampuni. Tapi kok syirik dibawa mati dosanya, maka tidak ada ampunan. Makanya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat yang lain Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Siapa yang menyiapkan sajen, apakah itu bentuknya sesuatu yang disembelih? Wabil khusus hadisnya menyebutkan yang disembelih.
Atau yang lain, kok dipersembahkan kepada selain Allah, faqad asyraka, telah berbuat syirik. Makanya dengan ada acara mantu, ada acara macam-macam, wis ora usah gawe sajen. Arep dandani omah ora usah golek sajen. Enten biaya sedo ora usah golek kembang disajeni, durip macam-macam mboten usah. Nggih, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus buat duit malah marai dosa. Niku malah mboten marai tenang ten ati, ten pikiran, ten masyarakat malah marai sesat. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hal-hal seperti itu ditinggalkan. Kalau kayak contoh meleh, pari sing mbuhe Gusti Allah, udan sing ngeduke Gusti Allah. Gitu. Terus sawah dhewe nggone Gusti Allah. Walaupun mungkin status sertifikat atas nama kita, tapi hakikat kepemilikan semua yang ada di muka bumi itu milik Allah. Paribasanya kan kita disilai sawah. Kebetulan yang terpilih kita punya sertifikat. Padi yang menumbuhkan ya Allah, enggak ada ceritanya menungso niku ban nyebar wine niku terus ditipasi gen metu ora enek. Tetep yo ditinggal mulih iku balik-balik ya metu tukul. Gitu. Terus bareng iku jenengan sing nandur, kemudian setelah ditandur yo ditinggal mulih to Gusti Allah sing ngumbuhke. Nah, cuman wasilahnya ditambahi apuk lah segala macam. Dadak disajeni. Harusnya ketika memang kita ini orang yang beriman, ya, kita udah paham nek semua proses itu Allah yang menjadikan, maka lah berarti apuk, berarti watun, kantun ngentosi panen, lah didongani ngoten, kemudian malah disajeni ingkung kayak kembang, yo didongani bar kuwi, terus napa? Ingkungnya digo mulih meneh gitu kan. Niku nek cara setane cara demite niku protes, mbok cekek kene mbok jaluk meneh gitu kan. Lucune wong nyajeni ini wonten niku, mboten telogo ngabel, kebel napa ngabel niku napa nggih wonten digawe tekan tengah dibrokke, bariku kiri kanan sing melu nyemplung, blung tayangan. Wah niku cara setane nesu, terus dibuak dicikuk neh. Dan niku nek kembali ke orang-orang Hindu, niku nggih ngoten niku ten negara niku. Mereka punya keyakinan jenenge dewa Ganesha napa sinten niku sing sirak ndase gajah niku awake menungso. Niku berarti arak. Niku kudu dicemplungke ning nggon banyu, ning nggon kali, ning nggon waduk telaga. Menurut keyakinan mereka nanti ada namanya yang mboten ngelih nggih Dewi Durga yang akan menangkap dia, akan memberikan apa istilahnya? Mengopeni si Ganesha ini. Nek perlu disusoni sisan gitu. Nah, pertanyaannya, apa tenang gitu kan? Faktanya begitu kalinya, waduknya niku niku sampah-sampah reca niku sak pirang-pirang malah ngergede ning isor. Ngoten. Itulah manusia ya. Dia pakai khayalannya, ning khayalannya niku blas gak masuk gitu kan. Makanya Bapak Ibu dalam hati Allah, saya pernah sampaikan di sini, Allah di sana melihat kita. Allah di sana menanti kita. Menanti apa? Menanti kesetiaan kita untuk beribadah. Memang kita menyatakan Allah itu sebagai Tuhan kita, Rabb kita, la ilaha illallah. Maka ya maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Nek kita menyatakan diri sebagai orang Islam, kulo fisil mika'fa, masuk Islam sing komplit. Jangan setengah-setengah. KTP-ne Islam, tapi cek doyan sajen boten gitu kan. Bahkan kalau bocorin Nabi Muhammad niku pernah tinggal di Mekah setelah dari kecil sampai umur 40 tahun diangkat sebagai Rasul, dakwah di situ 10 tahun sampai umur 50, akhirnya baru pindah ke Madinah karena tekanan yang sedemikian keras. Sejak kecil sampai diangkat jadi Rasul 40 tahun, Nabi itu enggak pernah makan sajen. Nek makan sajen we ora nyajeni mboten. Padahal ten Ka'bah niku iku kiwa tengene niku enten 360 reca. Dari yang paling cilik sampai paling gede. Nabi itu dikasih Nabi itu dikasih fitrah yang baik. Fitrah baik itu napa? Kondisi hati yang murni, yang Nabi itu tidak merangsang sama yang namanya sajen. Enggak. Nek barangnya ora pengin nopo meleh nglakoni. Makanya panjenengan nek misalnya kok imlekan, ora usah melu kumpul-kumpul teng ngarep kelenteng. Lah kan sing diucalke ora iwak babi Mas, sing diucalke jeruk duit barang malah. Kayak ra gaul berarti aku. Berarti ketok nek ora tahu gitu. Nah, jadi mbok niku jeruk, apel, duit nek niku jenenge sajen niku hukume haram.
kecuali jenengan pas mriku jenengan wis telung dina rong mangan. Nah, monggo. Berarti jenengan iku darurat. Nah, soalnya napa nek ra mangan mati. Makane jenengan pas delalah laku mriku, mlampah mriku, wah, nek wong uncal-uncal, nah, saut dipangan, urip alhamdulillah. Tapi nek modalane kaya kula lemu to melu ngantri temen niku ora kena. Tekoki kok kowe darurat Mas, darurat. Apa kira mangan urung? Mangan terakhir kapan? Dia mau 15 menit yang lalu. Nah, niku mboten masuk ngoten niku nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim harus menjauhi ya barang-barang haram, enggak cuma ngomer babi, bahkan yang terkait dengan apa nih kesyirikan itu enggak boleh dimakan. Imam An-Nawawi mengatakan fihi taglidun alimun liman qasada bidabhi taqdima ghairillah awil istiqroba minhu. Nah, di sini mengandung peringatan keras bagi siapa saja yang menyembelih dengan niat mengagungkan selain Allah atau mencari kedekatan dengan selainnya, maka semua itu adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian pada Quran surat Al-Jasiyah Allah menyebutkan juga tentang kuasanya kepada laut. Allahul ladzi sakhkhara al-bahra lakum litajriyal fulka fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan supaya kamu itu bersyukur. Jadi dikai laut iki kan syukur bukan malah kan kufur, kan berbuat yang benar, beribadah yang benar, bukan malah berbuat kesyirikan. Imam As-Sa'di mengatakan wa fihin an-ni'matu al-'azimah tazkirun bi rububiyyatihi wa ihsanihi wa innahul mun'imu ala khalqihi bima la yuhsa. Dalam nikmat yang besar ini terdapat pengingat bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita dan Allah memiliki kebaikan yang luar biasa kepada kita, yaitu Dialah yang memberi nikmat kepada makhluknya dengan karunia yang tak terhitung termasuk soal laut. Kemudian pada Quran surat Asy-Syura Allah menyebutkan wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam ayyasa yuskinir riha fa yadlalna warrawakida ala dohri. Dan di antara tanda kuasanya adalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung, kapal-kapal gede. Dan dia menghendaki bahwasanya dia dapat menenangkan angin. Jika dia menghendaki dia dapat menenangkan angin, maka kapal-kapal itu pun berhenti di permukaan. Artinya gini, mereka sudah di tengah laut, Allah juga yang mengirim angin. Laut itu milikku, kamu di situ berlayar silakan, cari makan silakan, bersyukurlah kepadaku. Bahkan kalau aku mau laut itu nggak tak kasih angin, kapalmu mandek nggak bisa jalan. Nah, zaman dulu kan gerakannya pakai angin, dan saat ini ada mesin. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir Nabi SAW mengingatkan bahwasanya seorang Muslim harus tulus dalam beribadah, dalam menyembah, dalam berkeyakinan kepada Allah, dan tidak boleh tergoda dengan ritual-ritual yang merupakan warisan dari orang-orang yang jahiliyah. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, haruma maluhu wa damu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah, maka terjaga kehormatannya, terjaga hartanya, dan terjaga darahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fi hadza dalilun ala annal kalimah la tanfa'u man lam yatruk syirka wa yakfuru bit taghut. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan sempurna ucapan itu. Mendino tahlilan, mendino ucapke tahlil, tapi dia tidak wakafara bima tu'bad, mengingkari selain Allah yang disembah. Kalau dia enggak mengingkari, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, enggak ada gunanya semua kalimat tahlil itu. Makanya ketika dengan mentahlil, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan itu termasuk afdhalul dzikr. Jadi sebenarnya kalimat itu enggak cuma digunakan untuk orang mati, bukan. Justru itu harus dengan melafadzkan setiap hari. Makanya nanti di akhirat nanti setelah padang mahsyar nanti ada hisab, ada mizan. Di hisab itu orang itu akan ditunjukkan amalnya yang banyak, entah amal baik, amal buruk. Nah, datang seseorang laki-laki yang kemudian ditunjukkan amal buruknya itu banyak dalam gulungan caranya sangat kosong. Gulungannya itu ada digelar, orang karpet di gulung itu gelar. Itu sejauh mata memandang. Dan di setiap gulungan itu enten tulisan detail kelakuannya di dunia dan elek kabeh. Sampai Allah bertanya kepada orang ini, "Mas, enek ora hal sing mbok lakoni, sing ra mbok lakoni ning ditulis?" Enggak ada.
Ada enggak tulisan di sini yang tertulis ning ra mbok lakoni? Nggih mboten enten. Berarti iki yo mbok lakoni tur yo memang ini nggih. Dan dia sudah istilahnya sudah lemes ndelok keadaan itu. Seolah-olah sudah tidak ada kesempatan untuk lolos gitu. Maka kata Allah, tenang, kamu tidak akan didolimi. Maka Allah keluarkan satu kartu. Ini buatan dalil tinggung main kartu buatan. Keluarkan satu kartu, kartu itu tertulis la ilaha illallah. Dan kemudian dosa yang banyak tadi ditaruh di satu daun timbangan, itu jumlah ke arah dosa. Nah kartu ini didekek ke kontak timbangan satu nih. Akhirnya jumlah ke arah kartu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi dalil bahwasanya zikir la ilaha illallah itu bukan cuma untuk orang mati tapi orang hidup juga. Makanya Musa alaihissalam itu pernah ngendikan pada Gusti Allah, ya Allah, alimni syai'an, ajarkan aku sesuatu hal. Al-Quruka yang aku gunakan untuk mengingat kau, gunakan untuk berzikir, yang tidak digunakan oleh manusia yang lain. Jadi dialog zikir yang beda. Kata Allah, kul ya Musa la ilaha illallah. Hei Musa, nek weh zikir la ilaha illallah wae. Kata Musa, ya Allah, ini manusia semuanya pakai ini. Udah biasa orang pakai ini. Saya nyari yang lain, pengen yang lain. Maka kata Allah, hei Musa, nek enek 2 daun timbangan. Terus ning kene iki diisi langit sak isi-isine kecuali aku. Ini menjadi dalil Allah itu di atas langit sana. Malaikat leboke kene, Sidratul Muntaha leboke kene, surga leboke kene, kabeh leboke kene. Termasuk langit-langit barang leboke kene kabeh. Kemudian bumi sak isi-isine leboke kene. Nah, maka la ilaha illallah taruh di sini satunya, maka akan cukup untuk membuatnya imbang atau bahkan lebih berat. Nah, ini menjadi dalil nggih. Dengan nek ajeng zikir wirid setelah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, maka biasanya ditutup dengan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, hadis tadi mengkonfirmasi nek jenengan sudah remen zikir niku tu sae, tapi apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi harus paham nek ngucapke niku berarti jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah, jangan pernah menyembah selain Allah, jangan pernah ngagungke selain Allah, jangan pernah punya rasa takut kepada selain Allah, jangan pernah jaluk rezeki, jaluk barokah kepada selain Allah, minta hanya kepada Allah. Maka baru orang yang seperti itu dikatakan orang yang berakidah bertauhid yang benar. Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ritual pemujaan yang ada di laut-laut, laut manapun, maka itu merupakan syirik, bahkan syirik yang besar, karena mengandung unsur menyembah, memohon, meminta dan mengagungkan selain Allah. Allah berfirman menegaskan hal itu sebagai sebuah keliru pada Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah faka'annama harra minas sama' fatahtafuhu tayr aw tahwi bihi fi makanin sahih." Orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah dia itu orang yang jatuh dari langit, belum sampai di bawah sudah disambar burung, belum sampai ke bawah kemudian diterbangkan lagi oleh angin yang sangat jauh. Jadi montang-manting uripe ra karu-karuan. Penutup, jangan tertipu oleh kata tradisi, maka jika isinya adalah kesyirikan maka tetap harus ditinggalkan walaupun itu tradisi. Seorang mukmin wajib menolak dan menjauhi segala bentuk ritual kesyirikan, dan seorang mukmin, orang yang beriman, harus menjaga akidahnya agar terus tegak di atas ketauhidan, dan itu jalan satu-satunya untuk selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mengatakan yang sudah saya sampaikan, semoga bisa dipahami ya. Kalau masih kurang, masih belum paham, insya Allah kita bisa ketemu di sini setiap Kamis malam. Rambayar Mas yang orang bayar digawe kopi ya, alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.